Salam. Baik, ya, insya Allah sebelum kita sambut Ustadznya, izinkan saya membuka acara ini terlebih dahulu. Alhamdulillah, hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan atas rahmat Allah dan juga pertolongan Allah. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan acara dari relasi consulting, yaitu acara Iman Booster yang mengangkat tema insya Allah pada malam hari ini, yaitu adalah Haruskah Aku Memaafkan? Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arif Rahman Sururi, yang insya Allah sebagai moderator pada malam hari ini yang akan membina teman-teman dan juga saudara-saudara uh, muslim dan juga muslimah sekalian untuk dipandu langsung oleh nanti insya Allah oleh Ustadz Roni Nurius Mansyah. Uh, dan saya juga mengucapkan selamat datang yang sudah bergabung pada Zoom meeting pada malam hari ini. Semoga niatnya dan juga keikhlasannya dapat dibalas oleh kebaikan melipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dapat memberikan manfaat bagi kita semua untuk dunia dan juga yang penting adalah akhirat kita kelak. Dan sebelumnya, Alhamdulillah di sini sudah bergabung pemateri kita Ustadz Roni Nurius Mansyah, Masya Allah. Namun sebelum kita kenalan dengan Ustadznya, kita akan membacakan terlebih dahulu tata tertib untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Yang pertama adalah peserta di sini wajib memperhatikan adab-adab bermajelis dan juga tidak mengganggu peserta yang lainnya. Kemudian peserta harap menjaga interaksi dengan lawan jenis. Kemudian apabila peserta menemukan pesertanya ini ditemukan berperilaku yang dapat meresahkan, ini bisa melapor ke panitia. Panitia di sini tertera bisa dari host ataupun di co-host yang sudah tertera di Zoom. Kemudian peserta ini memasuki ruang meeting dengan menggunakan nama sesuai format nama lengkap, kemudian underscore ataupun strip, kemudian asal daerahnya. Kemudian untuk peserta laki-laki diperkenankan untuk mengaktifkan fitur video dan tapi harus menutup aurat. Namun kalau misalkan yang peserta akhwat di sini diharapkan harus menonaktifkan video dan juga keduanya baik akhwat maupun ikhwan uh, harus di-mute ya kalau misalkan kajian sudah dimulai. Kemudian peserta nanti diwajibkan apabila ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom terlebih dahulu ataupun boleh chat Japri ataupun direct message ke saya ataupun ke host untuk bertanya mengenai kajian yang sudah dipaparkan oleh Ustadz. Dan kemudian yang terakhir apabila ada kendala untuk mengaktifkan mic nanti mulai bisa apa namanya bertanya melalui kolom chat juga diperbolehkan. Kemudian langsung saja kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Ustadz kabarnya? Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Izin Ustadz, saya akan bacakan CV Ustadz, apakah boleh Ustadz sebelum kita Ya, silakan. mulai? Baik, siap. Baik, ini ada Ustadz Roni Nurius Mansyah, Masya Allah yang akan menjadi pemateri kita pada malam hari ini. Saya akan membacakan CV beliau. Jadi tanggal lahir beliau adalah di tempat dan juga tanggal lahir beliau ada di Sumatera Selatan, 27 Juli 1991, beralamat di Palembang. Dengan beliau ini mengenyam pendidikan yang Masya Allah di TK Tunas Perwanida Palembang tahun 97, kemudian SD 22, SDN 22 Palembang tahun 2003, kemudian SMP Negeri 3 Palembang, SMP 11 Palembang 2009, kemudian Syobatul Logoh di STDI Imam Syafi'i Jember tahun 2010, Masya Allah. Kemudian juga S1 di jurusan Ahwal Syahsiah STDI Imam Syafi'i Jember tahun 2014. Kemudian terakhir adalah S2 Studi Islam Konsentrasi Islam dan juga Pedagogi UIN Raden Fatah yang aktif hingga sekarang. Dan beliau ini merupakan pembina dari relasi consulting yang mengadakan acara ini. Dan karya tulis beliau juga sudah Masya Allah. Di sini ada banyak, salah satunya ada buku Jika Ustadz Jadi Wasit, terbit pada saat 2014, kemudian buku antologi Sunan Jaga Kali Mencari Ilmu, kemudian juga beliau merupakan kontributor dari buku Sembuh dan juga Sukses dengan Terapi Menulis, terbit pada 2017, penerbit Indie Publishing,
dapur buku. Dan masih banyak yang harus dikaryakan beliau ini masih banyak. Kalau misalkan kita sebutkan mungkin akan menyita waktu cukup banyak. Mungkin untuk mempersingkat kesempatan juga waktunya pada malam hari ini, tafadhol Ustadz untuk menyampaikan materinya. Tafadhol, tafadhol, masykur. Ya, jazakallahu khairan Mas Arif Rahman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan ya kembali bersama Relasi Consulting ya. Dan tema yang kita akan bahas pada malam hari ini tema yang berat ya, akan tetapi ya, begitulah perjuangan untuk menjadi pribadi yang bahagia di dunia dan di akhirat dengan tema haruskah aku memaafkan. Ya mungkin kalau ada slide-nya bisa di bisa di Baik Ustaz, sebentar Ustaz. Saya akan bantu share. ya. Jadi kita bicara tentang kita sebagai seorang manusia. Dan manusia itu adalah makhluk sosial. Kita bergaul, berinteraksi, bertukar pikiran, kita bicara satu sama lain, bertemu satu sama lain, kita mengerjakan hal-hal bersama, belajar bersama, sehingga tidak sedikit terjadi singgungan, tidak sedikit terjadi salah paham, tidak sedikit terjadi sesuatu yang menyebabkan kita terluka, hati kita kecewa, kita tersakiti, ya, dan hal itu wajar. Jadi tenang, hal itu wajar karena kita sedang di dunia. Dicatat kita ini sedang di dunia, bukan di surga. Ya, slide selanjutnya next. Karena prinsip seorang muslim, ya, dunia itu seperti penjara. Penjara terkekang. Jadi penjara penuh dengan hal-hal yang tidak ya mengenakkan. Sebagaimana kita di dunia pengen ke surga, sedangkan kata Nabi SAW, ya hufatil jannah bil makari. Surga itu dipagari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan jiwa. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang menyakitkan hati. Karena itulah kita sebagai seorang manusia harus menyadari bahwasanya kita sedang di dunia, tempat yang seperti penjara. Kata Nabi SAW, dunia sijinul mu'min. Surga ini, dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Jadi kalau kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjalani hidup ini penuh dengan cobaan dan ujian. Karena dunia ini surganya orang kafir. Jadi kalau pengen enak-enak, pengen semuanya senang, itu bagi orang muslim itu di surga. Sedangkan orang kafir kebalik, ya mereka enak-enaknya di dunia. Karena di akhirat mereka akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini adalah tempat Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau makan buah larangan, beliau dan istri beliau Hawa diturunkan dari surga ke dunia untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Untuk apa? Untuk melihat mana manusia terbaik. Ujian ada untuk melihat bagaimana manusia menjadi manusia yang terbaik dalam versinya. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan kita di dunia, apa tujuannya? Untuk menguji kalian, menguji kita semua. Siapa orang di antara kita yang paling baik amalnya? Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian, kita semua di dunia diuji dengan kebaikan dan keburukan. Jadi bukan cuma keburukan saja, kebaikan juga ujian. Ya, status menikah ujian, belum menikah juga ujian. Hati yang bahagia ujian, hati yang sedih juga ujian. Teman yang baik ujian, teman yang buruk juga ujian. Kekayaan kita diuji, kemiskinan kita diuji. Keberadaan kita diuji, ketiadaan kita diuji. Jadi kita harus punya mindset dunia ini adalah tempat ujian. Dan di antara bentuk ujian yang paling dasar, slide selanjutnya next, ya, adalah berasal dari manusia. Jadi sebagaimana kita ini ujian bagi orang lain pun ujian bagi kita. Kita ujian bagi orang tua ujian bagi kita.
Kita ujian bagi suami, suami ujian bagi kita. Kita ujian bagi teman kita, sebagaimana teman kita ujian bagi kita. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Ya. Kami jadikan kalian satu sama lain sebagai ujian. Apakah kalian bisa bersabar? Ya. Jadi kita akan diuji oleh orang-orang selain kita. Bukan cuma orang yang jahat, orang yang baik pun ujian. Apa kita bersyukur dengan keberadaannya? Orang tua kita yang baik sama kita, kita bersyukur nggak? Sudah taat belum? Sudah berbakti belum? Ya, istri yang suami yang baik sudah kita syukuri dengan cara taat belum sama beliau? Jadi kita harus memahami konsep bahwasanya manusia itu adalah ujian satu sama lain. Untuk apa? Untuk melihat kesabaran kita. Untuk melihat mampu tidak kita memaafkan. Mampu tidak kita menghilangkan dendam. Atau justru kita malah memelihara kebencian. Atau kita malah memendam dendam. Sehingga kita menjadi orang yang kata orang joker. Orang baik yang tersakiti jadi orang jahat. Gara-gara kita sering disakiti oleh teman, kita malah jadi orang yang juga menyakiti orang lain. Jadi kita harus memahami, ya, manusia itu adalah ujian. Sehingga selanjutnya sehingga ya manusia itu didesain dengan kesalahan. Jadi manusia dari kata insan nasia, artinya lupa. Artinya lupa sehingga berbuat salah. Nabi Adam, ya kakek kita, ketika Allah tampakkan keturunannya, dia lihat seorang bernama Daud. Siapa ini Daud? Berapa umurnya? 60 tahun. Oh, 60 tahun. Dikit banget ya. Udah kasih jatah saya 40 tahun untuk Nabi Daud. Jadi umur beliau itu 1000 tahun, Nabi Adam. Ketika berusia 960 tahun, malaikat maut datang. Terus, ya Nabi Adam, saya mau cabut nyawa Nabi Adam. Widuh, kok gitu? Saya kan jatahnya 1000 tahun. Ini baru 960 tahun, masih ada 40 tahun lagi. Kata malaikat maut, bukankah itu sudah kau berikan kepada Daud? Waduh, kapan ya? Saya kok lupa. Gitu. Saya kata Nabi SAW, nasiya Adam, nasiya dzurriyyatuh. Nabi Adam lupa, kita pun lupa. Nabi Adam berbuat salah, kita pun berbuat salah. Sehingga kita harus paham, manusia itu banyak salahnya. Mau dia istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita, teman kita, saudara kita, ya teman media sosial kita, semua didesain punya banyak kesalahan. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Jadi manusia itu emang desainnya sebagai orang yang menyakiti, orang yang melukai, orang yang tidak pandai berterima kasih, orang yang mencari kesalahan, orang yang julid, orang yang nanya kapan nikah, kapan punya anak, ya, kapan kerja, dan seterusnya. Jadi memang manusia itu banyak salahnya. Dan kita adalah salah satu dari mereka. Sehingga yang jadi persoalan bukan bagaimana kita tidak pernah berbuat salah, tapi bagaimana kita dewasa, bertanggung jawab, mengambil sikap yang baik, yang bijak ketika berbuat salah dan mendapatkan kesalahan dari orang lain. Ya, sehingga poin selanjutnya di sini kita belajar memaafkan. Di dalam Islam diperintahkan memaafkan setiap siapapun yang telah menyakiti hati kita, yang telah melukai perasaan kita, maka kita harus bersikap dewasa. Seorang muslim yang dewasa, seorang muslim yang menghadapi kehidupan dengan bijaksana, karena kita ini di dunia bukan di surga. Karena kita di dunia, kita hidup bersama manusia, bukan malaikat yang tanpa dosa. Kita akan bersinggungan dengan orang-orang yang salah, sebagaimana kita pun berbuat salah. Kita akan tersakiti hati kita, sebagaimana kita pun pernah menyakiti hati orang lain. Sehingga ya punya konsep dalam Islam memaafkan. Sehingga Allah menjadikan memaafkan adalah sifat yang sangat mulia, akhlak yang sangat luhur, budi pekerti yang sangat indah, dan manusia terbaik memiliki sifat ini. Jadi biar teman-teman semangat ya bagaimana cara ya bisa memaafkan, ada beberapa keutamaan dalam Al-Qur'an dan maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, poin yang pertama, ya selanjutnya. Yang pertama kita harus paham bahwasanya memaafkan adalah sifat orang yang bertakwa.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang sudah Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi, orang yang bertakwa siapa? Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Yang pertama adalah orang yang rajin berbagi. Ketika dia jadi sultan kaya misalnya itu biasa. Tapi yang luar biasa berbagi di setiap kondisi. Mau dia sedang susah, maupun senang, maupun sempit, maupun sedang miskin, maupun sedang kaya. Orang yang paham berbahagia dengan berbagi. Karena berbagi adalah kependekan dari berbahagia. Sehingga dia berbagi. Ada yang berbagi harta, berbagi pertolongan, bantuan, senyuman, kata-kata. Yang berbagi di relasinya, berbagi kemampuan psikologi untuk memberikan solusi dari permasalahan hidup, kegalauan hati seorang, berbagi. Ini berbagi. Kemudian yang kedua adalah ya wal kadhiminal ghaid, menahan marah, menahan emosi, ya. Dinda jangan marah-marah. Kemudian yang ketiga adalah ya wal afina 'anin nas. Puncak dari menahan marah adalah memaafkan manusia. Kemudian kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi di antara karakter penghuni surga ya adalah memaafkan manusia. Di ketika sedang disakiti oleh orang, wah ini adalah sebuah kesempatan besar untuk saya bisa memaafkan, untuk saya bisa menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Karena selanjutnya next adalah sifat penghuni surga. Di memaafkan selain sifat orang yang bertakwa, orang beriman adalah sifat penghuni surga. Dalam surat ya Asy-Syura 36-37 Allah mengatakan, "Fama utitum min syai'in famataul hayati dunya wa ma indallahi khairun wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Mereka tidak diberikan sesuatu sedikit pun karena kehidupan dunia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya itu dibandingkan akhirat, sisi Allah Subhanahu surga itu lebih baik surga dan lebih kekal. Untuk siapa surga? Untuk 4 orang. Yang pertama alladzina amanu, beriman. Yang kedua wa 'ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal. Yang ketiga di slide walladzina yajtanimuna kaba'iral ismi wal fawahish. Orang yang ketiga menjauhi dosa-dosa besar. Seperti membunuh, berbuat syirik, ya, riba dan seterusnya, berzina, minum khamr, berjudi. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Kemudian yang keempat karakter penghuni surga adalah orang yang memaafkan. Segera memberi maaf, memberi pengampunan ketika dia sedang marah. Jadi ketika dia marah dia langsung maafin. Anda juga pernah bikin orang marah dan seterusnya. Kemudian selanjutnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memberi maaf itu akan menjadi pribadi yang lebih mulia. Ini adalah hadis yang sangat paradoks ya, bagi teman-teman. Paradoks bertentangan secara lahir. Kata Nabi, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah tidak mengurangi harta. Ini ajib, ini aneh. Kok bisa sedekah nggak mengurangi harta? Padahal uang kita 1 juta, kita sedekah 500. Terkurang dong 500. Tapi kata Allah, kata Nabi nggak. Ya, karena Allah bisa memberikan balasan ya ataupun keberkahan pada harta yang tersisa. Yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah. Orang kan identiknya kalau memaafkan kan cemen gitu ya, kalah, salah. Ya, terhina. Nggak terhormat. Ya, harga dirinya jatuh. Harga dirinya rendah. Ya. Justru orang ketika memberi maaf, Allah berikan sebaliknya. Justru harga dirinya menjadi terhormat. Menjadi orang yang tidak hina, malah justru mulia. Jadi orang yang dikira cemen padahal orang yang pemberani. Orang lemah dianggap lemah, ada orang yang kuat. Jadi ketika orang mau membalas, mendendam, itu mah biasa. Itu levelnya level kelas terik. Tapi ketika orang memilih untuk memaafkan, maka dia berada di level yang berbeda. Kelasnya beda. Kemudian yang ketiga, wa ma tawadu ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Ketika orang merendahkan hatinya, justru Allah mengangkat derajat. Tawadu, ya, love rival, humble, dan seterusnya. Jadi pertanyaan selanjutnya, kita akan bahas, haruskah aku memaafkan? Ustadz kayaknya kurang geget ya. Iya tahu sih itu akhlak mulia, tahu sih itu sifat orang beriman ya, masuk surga. Tapi
Apakah harus saya memaafkan? Kan itu hak saya, Pak Ustadz. Saya disakiti, saya dizolimi. Setiap lebaran saya ditanya kapan nikah. Ya, saya selalu dinyinyirin, dijulitin oleh teman-teman media sosial saya. Saya tuh ngerasa sangat menyedihkan di dunia ini. Dan saya merasa punya hak untuk tidak memaafkan mereka. Saya punya hak untuk menuntut mereka. Saya punya hak untuk membenci, mendendam, dan menuntut di akhirat. Maka jawaban selanjutnya, apakah kita harus memaafkan? Jawabannya tergantung. Tergantung seberapa ingin kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita pengen dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampuni manusia. Maafkan kesalahan manusia. Karena memang kita punya hak sebenarnya. Ya, dalam Islam pun demikian. Membalas keburukan diperbolehkan. Ada yang bilang kita jelek, kita bilang dia juga jelek, boleh dalam Islam. Ini bodoh, kamu juga bodoh, boleh dalam Islam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in aqabatum fa'aqibu bimisli ma uqibatum bih. Kalau kalian diperlakukan buruk oleh seseorang, maka kalian boleh membalas dia dengan perlakuan buruk yang sama. An-Nahl 126. Tapi lanjutannya, wala in sabartum lahu khairun lil sabirin. Tapi kalau kalian sabar, memilih memaafkan, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dalam ayat yang lain Asyura 40 kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ya, balasan keburukan semisalnya. Boleh nggak Ustadz? Saya nanya teman saya yang kapan nikah, saya juga balik, kapan kamu nikah? Boleh. Tapi kata Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi kalau dia memaafkan, dia memperbaiki, maka pahalanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun diperbolehkan kita membalas keburukan dengan hal yang serupa, maka Islam menganjurkan memaafkan lebih baik. Ya, selanjutnya next, ada sebuah kisah yang luar biasa. Coba kita dalam pandangan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini kisah hadisul ifki, ya. Kejadian fitnah, ya. Ya. Surah An-Nur 22. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita seorang ayah punya seorang putri yang kita cintai. Namanya Aisyah. Putri yang kita didik dengan agama yang baik. Didik menjadi pribadi yang solehah. Kemudian kita pilihkan dia suami yang baik. Ya, Nabi Muhammad SAW. Di usianya yang mungkin ketika itu ya, beliau menikah, berumah tangga 9 tahun. Kemudian itu terjadi beberapa tahun, belum sampai 15 tahun. Artinya masih SMP. Jadi perempuan nih mbak masih SMP usianya. Diuji dengan ujian besar. Dituduh berzina dengan seorang sahabat Safwan bin Mu'attal. Ketika itu geger, Madinah geger. Istri Nabi berzina dengan Safwan. Viral, trending di Twitter kalau sekarang, atau di Threads kalau sekarang, atau trending di YouTube, masuk media sosial. Dan uniknya Allah pengen nguji, ayat belum turun-turun. Sehingga Nabi SAW sebagai suami ya yang manusiawi, beliau pun ngerasa ada kok Al-Quran nggak turun-turun gitu. Seharusnya kalau istri saya nggak berzina, Al-Quran jelasin dong gitu. Tapi ini ujian. Sampai sebagian orang-orang pun termasuk yang mentrendingkan dan memviralkan kisah ini. Salah satu yang memviralkan kisah ini adalah keluarga kita sendiri, Mistah namanya. Kita sebagai Abu Bakar Siddiq. Mistah ini kerabat kita yang kita nafkahin tiap bulan, kita setor, transfer tiap bulan ke Mistah. Ternyata Mistah yang memviralkan berita ini salah satunya. Ya, termasuk dia yang menjadikan orang itu berburuk sangka kepada putri kita tercinta. Meskipun dalam hati kita pun sebagai nabi ya manusiawi, kok kayaknya Quran nggak turun-turun, sehingga ini ujian betul. Ini kisah yang sangat menyayat hati. Jadi antara kisah yang bisa bikin kita menangis adalah kisah hadisul ifki, apalagi perempuan. Coba ibu-ibu, mbak-mbak baca kisah hadisul ifki, Aisyah dituduh zina, dalam persepsi kita sebagai seorang wanita. Wah, itu bisa berlinang air mata. Akhirnya Allah setelah sebulan lebih, ya, dan itu cukup lama,
Allah turunkan surat An-Nur, beberapa ayat, di antaranya adalah ayat ke-22 ini. Jadi ketika Allah bongkar ya keburukan dan kedustaan orang-orang munafik dan orang-orang beriman yang jatuh dalam kesalahan, menyebarkan berita bohong, ya seperti Mistah tadi, Abu Bakar Siddiq dia membela putrinya setelah dibebaskan tuduhan, dan dia bersumpah, demi Allah aku nggak mau nafkahin si Mistah, dia udah nyakiti hati saya, dia udah nyakitin hati putri saya, dia udah mencoreng nama baik saya sebagai seorang kepala rumah tangga, seorang ayah yang gagal mendidik seorang anak. Itu haknya Abu Bakar Siddiq. Tapi Allah turunkan. Kata Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah. Jangan orang yang punya kelebihan dan kelapangan harta an yu'tu ya, ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, untuk tidak bersumpah tidak memberikan bantuan lagi kepada orang-orang ahli kerabatnya, keluarganya, orang miskin, orang yang berjihad, berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah, berlapang dadalah. Kemudian kata Allah, ini indah sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tuh tidak suka ketika kalian memaafkan orang lain, Allah memberikan maaf kepada kalian. Ya. Orang ya yang menyakiti hati kita, itu ada sebuah momen untuk kita mendapatkan simpati dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar Siddiq berada di level keimanan yang kita udah paham semua. Ketika turun ayat ini, nggak pakai tedeng aling-aling, sami'na wa ata'na. Ya, langsung dia, saya dengar, saya taat. Saya ingin ampunanmu ya Allah. Saya ingin engkau memaafiku. Maka beliau pun maafkan Mistah dan justru meneruskan sedekah dan nafkah kepada Mistah. Ini luar biasa. Sehingga next selanjutnya, dalam Islam ada sebuah kaidah, al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Irhamu turhamu, kata Nabi, sayangilah orang-orang, orang akan menyayangi kalian. Waghfiru yaghfirullahu lakum, yaghfirullahu lakum, dan maafkan manusia, maka engkau pun akan mendapat maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, nah itu tetap nggak terima ya. Itu kan hak saya. Mengapa saya memaafkan? Mengapa saya harus memaafkan? Ya, maka jawabannya, kita tidak selalu menjadi korban. Kita itu bukan hanya, jangan terlalu mendramatisir kehidupan seolah-olah kita yang tersakiti. Padahal kalau kita pengen mengubah mindset kita, open mind, open heart, ya, open will, dan seterusnya, ternyata kita juga pelaku di sisi yang lain. Kita disakiti oleh si A. Ya Ustaz, dia ngejek saya, dia bully saya, dia head comment sama saya, dia body shaming sama saya. Tapi sebenarnya kita juga menyakiti si B. Jadi Allah membalas sikap kita kepada B dengan mendatangkan sikap orang yang buruk dari si A. Maka next selanjutnya, ya kenapa kita harus memaafkan? Ini harus dipahami baik-baik, karena kita juga salah. Karena kita juga tidak sempurna. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, musibah apapun yang menimpa kalian, sikap buruk teman-teman, disakiti, dikhianati, ditinggal ketika sedang sayang-sayangnya, ya diselingkuhin, ditikung, kemudian di PHP, di ghosting, dan seterusnya. Atau misalnya kita ya tidak diapresiasi, tidak dipuji, kita tidak dianggap, keberadaan kita seperti ketiadaan kita. Jadi hal-hal, atau suami yang tidak apresiasi kita sebagai seorang istri, orang tua yang nggak mengerti kita, anak yang selalu membantah ucapan kita, bos yang selalu tahu ya hanya mengekang dan menekan kita tanpa memperhatikan bagaimana perasaan ya, dan kemampuan kita, bawahan yang tidak hormat terhadap kita, ya rival kerja atau rekan kerja yang menusuk kita dari belakang, atau banyak hal-hal yang membuat kita terluka, maka katakan itu bisa jadi perbuatan kita, berasal dari dosa kita. Kita misalnya mencuri, Allah berikan sikap buruk orang lain. Wah, ini memang berat ya, karena kita ini biasanya lebih suka mencari kambing hitam.
Kalau jelek nyalahin cermin, kalau gendut nyalahin timbangan, kalau pendek nyalahin meteran, kalau nggak paham pelajaran nyalahin ustadznya nih kok nggak asik gitu. Kalau nggak khusyuk nyalahin imam. Kita itu lebih pandai menyalahkan orang lain. Padahal di antara kedewasaan dan sikap manusia terbaik adalah introspeksi diri. Bukan berarti mereka itu benar, tidak. Mereka salah. Tapi kita juga salah. Suami saya tuh begini Pak Ustadz. Iya, dia salah. Suami saya. Tapi kita juga salah. Anak kita begini salah. Tapi orang tua juga salah. Teman kita salah. Iya salah. Tapi kita juga salah. Sehingga perlu kedewasaan dan kelapangan dada. Dan ini memang teori berat. Tapi di sinilah surga. Kalau surga diraih dengan hal-hal yang sepele, tidak akan berarti. Sehingga disinilah kedewasaan kita. Disinilah kita belajar ilmu menjadikan kita pribadi yang lebih dewasa. Kata para ulama, ilmu itu menjadikan kita itu sangat bijak dalam menghadapi kehidupan. Bisa memaafkan orang yang begitu menyakiti hati kita. Ya, jadi jangan terlalu mendramatisir kita juga pelaku. Kita juga salah. Kita juga pernah nyakitin orang lain. Iya, saya pernah di ghosting. Oh iya, saya pernah ghosting orang lain. Saya pernah disakiti mungkin 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kita pernah menyakiti hati orang lain. Dan ini adalah balasan. Sehingga tidak ada cara lain selain bertobat kepada Allah dan memaafkan manusia. Selanjutnya, next. Ustaz, oke lah, sekali saya bisa memaafkan. 2 kali, oke. Tapi ketiga kali itu nggak bisa, Pak Ustaz. Saya tuh nggak bisa diginiin terus. Saya itu juga punya hati. Saya itu juga punya perasaan. Maka ada pesan dari Nabi SAW seberapa banyak memaafkan. Ya, next selanjutnya. Ja'a rajulun ila Nabi SAW. Seorang datang kepada Nabi SAW. Maka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kam na'fu anil khadim. Seberapa sering kita itu memaafkan pembantu kita. Pembantu, pelayan. Ya, bahasa kita sekarang asisten rumah tangga. Yang emang kita upah untuk melayani kita. Yang kita berhak dong marahi dia kalau kita nggak benar kerjaannya. Itu hak kita. Ini Nabi ditanya seberapa sering, kan mereka bikin salah tuh. Mereka bikin kesalahan. Kita maafin dia berapa kali? Faswamata, Nabi diem. Diulang lagi 2 kali, 3 kali, Nabi tetap diem. Sampai yang ketiga kata Nabi SAW, ufu anhu fi kulli yawmin sab'ina marrah. Subhanallah. Berikanlah maaf kepada dirinya si pembantu tadi dalam 1 hari 24 jam 70 kali. Berarti 71 boleh nggak dimaafin gitu. Tapi nggak mungkin jadi sampai 70 kali. Padahal Allah memang jelaskan maksudnya 70 kali ini bukan sebuah batasan. Tapi menunjukkan seberapa banyak kesalahan orang maafkan. Ini pembantu, bayangkan ini pembantu. Kalau asisten rumah tangga yang bukan siapa-siapa, yang kita upah, dimaafkan 70 kali, apalagi orang yang kita sayangi. Suami kita yang membuat kita itu nggak menjomblo lagi. Ya, suami kita yang, ya karena saya bilang suami, karena saya lihat tadi banyak perempuan di sini. Yang bertahan hidup bersama kita setelah tahu kekurangan kita. Mungkin kalau kita nikah sama laki-laki lain 3 bulan lalu gue end. Orang tua kita yang mungkin sabar merawat kita, mendidik kita. Teman-teman kita yang kita sabar terhadap mereka, mereka pun sebenarnya sabar terhadap diri kita. Mungkin tidak ada lagi yang mau teman sama kita kecuali mereka. Sehingga orang-orang anak kita yang menjadikan hidup kita berwarna. Dulu waktu belum ada dia, kita merindukan tangisan seorang bayi. Tapi setelah dia besar berbuat salah, kita dengan mudah menyakiti hatinya. Ya, orang tua kita, ayah kita yang menafkahin kita sampai kita bisa seperti ini. Ibu kita yang merawat kita dengan kasih sayang, melahirkan kita, mengandung kita 9 bulan, kemudian menyusui kita 2 tahun. Ya. Maka mereka lebih pantas untuk mendapatkan rasa maaf dari kita. Maka memang perempuan itu mindsetnya memang didesain mudah mengingat kesalahan dan mudah melupakan kebaikan. Ini hukum asal. Maka jadilah wanita-wanita yang punya kelas yang berbeda. Bahasa Ustaz Mazuzik Hafizahullah adalah bermain di level yang berbeda. Kalau kebanyakan wanita dengan satu kesalahan, maraitu minka khairan qats, aku tuh nggak pernah lihat kamu tuh baik-baik aja, nggak ada kebaikan sama sekali.
Itu kita harus berbeda. Dia salah sih. Teman saya ini salah, tapi baik banget dia itu dalam hal-hal yang lain. Orang salah berbuat kasar sama saya, tapi kebaikan dia banyak. Suami saya salah, suami saya begini Pak Ustaz. Iya, tapi kebaikan dia sampai detik ini tuh begitu banyak. Sehingga wanita yang pintar dan cerdas, dia bisa memaafkan 1, 2, 3 kesalahan dengan melihat betapa banyak kebaikan yang dia bisa berikan kepada kita. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Atau wabun 14, wahai orang beriman, pasangan kalian, suami, istri kalian, anak-anak kalian tuh bisa jadi musuh, bisa jadi sosok yang menyakiti hati kalian. Maka hati-hati. Dan kalau kalian memaafkan, mengampuni mereka, itu lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Mengampuni dan Maha Penyayang. Maka next selanjutnya, maka berdamailah dengan masa lalu. Next selanjutnya, kita meneladani manusia-manusia terbaik. Ya. Ustaz, mereka kan para nabi. Iya, tapi mereka juga manusia. Nabi itu juga punya hati. Nabi juga punya perasaan. Nabi bisa marah. Nabi bisa bersedih. Nabi Yunus pernah marah meninggalkan kaumnya, manusia. Ya, Nabi Yakub menangis kehilangan putranya. Jadi mereka semua nabi. Nabi di antara nabi yang luar biasa soal memaafkan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kisahnya dikatakan Al-Quran adalah Ashanul Qasas. Kisah yang paling indah. Beliau itu dibuang oleh saudara sendiri. Meskipun beda bukan saudara kandung, tapi saudara tiri. Ya. Tapi mereka adalah saudara, berasal dari ayah yang sama. Dilempar ke dalam sumur. Dalam sumur yang tidak ada makanan. Ketika kedinginan, kemudian ketika kehujanan, ya, kemudian dia diselamatkan dalam tanda kutip oleh orang yang diharapkan bisa selamat. Waduh, alhamdulillah nih saya udah bebas. Ternyata itu orang jahat. Dijadikan budak, padahal Yusuf adalah orang merdeka. Pergi ke Mesir, dijual sebagai seorang budak dengan harga yang murah. Wah, dibeli oleh sang Aziz. Masya Allah, yang beli saya ini sultan. Wah, saya ini bukan selesai dari kesedihan. Ternyata yang membeli Al-Aziz, akan tetapi beliau digoda oleh istrinya Al-Aziz Zulaikha. Dicebloskan ke dalam penjara, difitnah, dirusak nama baiknya, reputasi. Ya, personal branding yang dia bangun begitu lama hancur gara-gara tuduhan keji dari seorang wanita bernama Zulaikha. Dimasukkan ke dalam penjara bertahun-tahun namanya. Tapi ketika Allah berikan kebaikan, kemuliaan, dibebaskan. Kemudian berjumpa dengan saudara-saudaranya yang telah menyebabkan, orang pertama yang menyebabkan cerita berdarah dan berlinang air mata ini berjilid-jilid itu mereka. Kemudian kata Nabi Yusuf alaihissalam, la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan bagi kalian. Aku sudah maafkan kalian. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah pun memaafkan kalian. Luar biasa. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah Maha Penyayang di antara para penyayang. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ini bertahun-tahun sampai berjilid-jilid kesedihan yang beliau dapatkan, ujian, cobaan yang beliau bisa dapatkan. Tapi selalu ada hikmahnya dalam setiap ujian. Kenapa ada yang menyakiti hati kita? Agar kita jadi pribadi yang kuat. Saat saya ditinggal ketika sedang sayang-sayangnya, perpisahan dengan dirimu adalah pertemuanku dengan hidayah. Banyak kita dapat kajian akhirnya gara-gara diputusin pacar. Banyak kita kenal sunnah karena ya berantem sama orang tua. Banyak kita itu mendapatkan kebaikan dari hal-hal yang menyakitkan. Ya sehingga ya bahkan Nabi Yusuf luar biasa, dia menikahi wanita yang memfitnah Zulaikha. Ya, menyelamatkan kehormatan Zulaikha sebagai seorang janda ketika itu. Diselamatkan oleh Nabi Yusuf. Kalau kita mungkin benci setengah hati itu, ini udah goda saya dituduh menggoda dia, kemudian diceblos dalam penjara. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam adalah laki-laki manusia yang punya hati yang harus kita tiru. Selapang,
selapang samudra, seluas telaga, yang bisa menerima ya segala rasa pahit. Kalau hati kita kayak gelas dimasukin pare ya, pare pahit, jadi pahit. Jadi ketika ada orang berbuat jahat, kita langsung pahit hati kita. Tapi kalau hati kita seluas samudra, hati kita seperti lautan, ya, dimasukin pare berkilo-kilo, tidak akan menjadikan lautan itu menjadi pahit. Jadi beliau juga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di Mekah beliau itu beberapa kali mengalami rencana pembunuhan, diusir, ya, dizolimi, disakiti, disiksa fisiknya, dilemparkan kotoran. Jadi banyak episode yang menyakitkan dalam kehidupan beliau, sehingga beliau harus pergi meninggalkan Mekah ke Madinah. Dan ketika 8 tahun di Madinah, beliau menaklukkan kota Mekah. Dan dalam Islam itu kalau ditaklukkan tuh mereka jadi budak. Yang laki-laki dibunuh, perempuan dan anak-anak jadi budak. Tapi kata Nabi SAW, la tasriba alaikumul yaum, beliau menukil ucapan Nabi Yusuf, tidak ada celaan bagi kalian. Idhabu fa antum mutlaqa, pergilah karena kalian sudah merdeka, kalian sudah bebas. Tidak ada seorang pun di antara mereka melainkan Nabi maafkan. Bahkan orang yang udah di DPO ya, sebagai wanted, orang yang dibunuh, ya, maksudnya mau dibunuh seperti Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Justru Nabi ketika dia masuk Islam, Nabi keislamannya menunjukkan bahwasanya Nabi SAW pun luar biasa. Dan endingnya adalah kisah Nabi dakwah di Taif. Yang selanjutnya, beliau berdakwah menawarkan Islam, menawarkan surga, tapi malah diprovokasi, dilempari batu. Dilempari batu itu 3 mil, berarti 5 kilo. Dilempari batu sampai tumit beliau itu berdarah. Sampai beliau tuh jalannya nginjit dengan ujung jari kaki karena tumit beliau pecah. Jadi sendal beliau mungkin warnanya udah merah. Zaid bin Harisah pecah kepalanya menyelamati Nabi SAW. Jadi benar-benar terluka hati beliau ketika itu, ketika beliau sedang sedih-sedihnya. Dan ini manusiawi, ya. Kemudian datang malaikat Jibril dan malaikat gunung, ditawarkan bantuan. Allah udah perintahkan saya untuk mengokekan segala apa yang kau minta, wahai Muhammad. Kalau kau mau, saya akan timpakan 2 gunung besar di kota Mekah. Ya, kalau 2 gunung itu ditimpakan di Taif, ya, Taif itu enggak ada sampai sekarang. Kata cari di Google Map, not found, tidak ditemukan. Kalau kita jadi Nabi Muhammad, Masya Allah nih, wah 2, tambah 1 gunung lagi, 3 gitu. Ya, tapi beliau luar biasa. Kalau kita mungkin nggak usah lah, tapi Nabi justru membalas dengan kebaikan. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihi man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'an. Enggak, wahai malaikat gunung. Justru saya berharap, saya berdoa, saya meminta kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, ya, kaum yang beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Artinya anak keturunan mereka didoakan Nabi masuk surga. Kita lagi jalan di pasar, dilempar kepala kita pakai batu sampai berdarah. Terus menoleh, kudoakan keturunanmu masuk surga 7 keturunan. Subhanallah. Ada yang kayak gitu. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan soal memaafkan Nabi ini banyak sekali. Beliau pernah ya mau dibunuh, dan lagi beliau tidur di bawah pohon, ya tidur, kemudian ada seorang musuh yang menyelinap, ambil pedang, kemudian udah kayak gini nih. Nah, ini Muhammad, siapa yang bisa nolong kau sekarang? Ya, tinggal syarat aja mati. Kata Nabi, Nabi santai, Nabi tenang. Nabi mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mendapat jawaban seperti itu, dia langsung, orang tadi langsung terdiam, dan Nabi mengambil pedangnya, dibalik oleh Nabi. Sekarang gantian, Nabi yang di atas, dia yang di bawah. Nah sekarang gantian, siapa yang bisa nolong kamu tadi? Dia jawab, nggak ada. Nabi ketawa. Nabi ini mau dibunuh tapi bisa memaafkan. Diracuni oleh wanita Yahudi, ya, paha kambing, karena Nabi suka daging kambing, bagian pahanya dia lumuri racun. Ketika tahu, ya, Nabi justru memaafkan.
Nabi pernah ketika lagi jalan bajunya ditarik dengan kuat sampai membekas di leher beliau sambil bilang, Muhammad, saya minta duit gitu, saya cuan gitu dari Allah, ya dari yang Allah berikan kepada dirimu. Nabi ketika noleh ketawa. Kalau kita langsung ya lapor ke polisi atau kita langsung pukul dan seterusnya. Jadi closing statementnya ya, next. Setelah kita belajar banyak hal dan cerita, ya meskipun cuma 1 jam ya, memaafkan itu memang tidak bisa mengubah masa lalu. Kita mungkin terluka, tersakiti, dikhianati, dikecewakan. Tapi dengan kita memaafkan, kita bisa berdamai dengan masa lalu. Kita bisa memperindah masa depan. Jadi meskipun berat, belajar satu-satu. Mungkin ada 100 nih hal. Kita maafin tuh 1, 2, 3, 4. Kita belajar. Jangan sampai kita nyaman dengan membenci, menuntut di akhirat. Ada hal yang lebih indah. Kalau kita nggak maafin tuh ketika reunian tuh ada yang beda gitu. Ya, jadi inilah PR kita, teman-teman semua, teman-teman relasi konsulting semua. Ya, di sini juga teman-teman ada konsultasi ya, sama relasi konsulting untuk belajar memaafkan, dan ini butuh proses. Yang penting kita malam ini punya mindset dulu untuk belajar dan berusaha untuk memaafkan. Dan itu semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Ya mungkin demikian saja, karena selanjutnya mungkin sesi tanya jawab ya. Karena kayaknya tadi banyak yang komen. Saya kembalikan kepada Mas Arif Rahman ya, silakan. Ya. Baik Ustadz, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz atas pemaparan materinya ini, Masya Allah sangat-sangat bermanfaat. Tadi yang saya kutip kata-kata terakhir dari Ustadz, Masya Allah. Yang penting kita punya kesadaran terlebih dahulu, dan juga untuk memaafkan itu uh, seperti apa manfaatnya. Ini juga banyak sekali nih yang sudah bertanya. Ada yang dari bawain question and answer, dan juga ada di kolom chat juga sudah banyak. Mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu yang urut ya Ustadz ya. Oke, Bismillah. Dari yang pertama, ini Ya, saya bacakan bebas. dari Kinanti. Bismillah, izin bertanya Ustadz, Barakallahu Fiik Ustadz. Memaafkan itu bagaimana ya Ustadz? Jika masih teringat kesalahan orang lain, apakah itu berarti belum memaafkan Ustadz? Tafadhol Ya, Ustadz. nah, bagus pertanyaannya ya. Memaafkan ya. Mungkin bisa pakai slide aja, slide terakhir lah mungkin. Quote-nya tolong Mas Arifin. Baik, Mas Arif Rahman. sudah terlihat Ustadz? Ya, jadi Ustadz saya udah maafin, cuman nggak lupa, gimana ya? Maka kita bahas, memang memaafkan dan melupakan itu dua hal yang berbeda. Ada kisah Nabi SAW ketika beliau bertemu dengan Wahsy. Siapa Wahsy? Wahsy itu adalah orang yang membunuh paman beliau Hamzah di perang Uhud. Tapi Wahsy masuk Islam. Ketika berjumpa dengan Nabi SAW, Wahsy dalam keadaan Islam, Nabi SAW berpaling, memalingkan wajah. Ya. Kenapa? Karena beliau masih teringat, gitu. Gak lupa betapa kehilangan seorang paman yang tercinta ya, Hamzah bin Abdul Muthalib Asadullah. Tapi beliau memaafkan, berarti beliau nggak menuntut apa-apa dari Wahsy. Tapi beliau kadang masih teringat gitu. Cuman ya kalau itu bisa mengganggu, misalnya ini hubungannya suami istri ya, kesalahan suami, kesalahan istri ya, di masa lalu terngiang-ngiang sehingga menyebabkan kita menjadi tidak totalitas dalam memberikan kewajiban kita sebagai seorang suami atau istri, maka ini bermasalah, maka itu tidak dibenarkan. Jadi hanya kalau sekedar hanya teringat saja ya, maka istighfar, alihkan
perhatian, alihkan hati ya. Dan jangan sampai hal tersebut menyebabkan kita itu mengungkit-ungkit kesalahan di masa lalu. Siapa sih yang nggak pernah salah di masa lalu? Para sahabat itu kelasnya kelas orang yang berbuat syirik loh, nyembah berhala, nyembah Lata, Uzza, dan Hubal, ya. Mereka berzina, mereka minum khamar, mereka mengubur putri mereka hidup-hidup. Tetapi ketika mereka bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka jadi manusia yang paling mulia. Nabi Ata'i min zanbi kaman la zanbalah. Orang yang bertobat dari sebuah kesalahan, maka dia seperti yang tidak berbuat kesalahan. Jadi ya kalau dia udah bertobat, ya maka kita katakan dia udah nggak pernah melakukan hal tersebut. Allah taala alam. Semoga Allah mudahkan penanya. Ya silakan Mas Arif. Masya Allah. Baik Ustadz, jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Ya. Mungkin ini pertanyaan yang kedua Ustadz dari Atika Zata. Bismillah Ustadz, bagaimana cara memaafkan orang yang telah menyakiti kita dengan pelecehan seksual dan menyebabkan trauma Ustadz ketika ingat dengan orangnya, dan diri kita sempat melaknatnya karena saking sakit hatinya. Mungkin apakah ada tanggapan dari Ustadz? Tafadhol Ustadz. Iya. Ini kasus yang berat ya. Jadi mungkin kita pernah menjadi korban sehingga mungkin masa depan kita dalam tanda kutip ya tidak seperti dulu lagi ya. Akan tetapi kita pernah bahas sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Ketika kita menjadi sebuah korban dalam hal ini, kemudian mungkin kita khawatir dan terngiang-ngiang nanti nggak dapat suami, nanti suami saya nggak bisa terima kekurangan saya dan seterusnya. Maka justru di sini adalah sebuah tugas seorang manusia untuk menyadari bahwasanya selalu ada hikmahnya. Hikmahnya dia lebih berhati-hati, ya, nggak menjadi korban hal ini lagi, ya. Kemudian juga di antara hikmahnya ya adalah dia mendapatkan pahala kesabaran yang luar biasa yang mungkin tidak bisa dihadapi oleh sebagian manusia. Akan tetapi tetap dunia tidak kiamat dengan hal tersebut. Banyak kok, dan saya pernah beberapa kali mendapatkan cerita hal seperti ini, ya. Mereka jadi korban, ya. Kemudian mereka bisa move on, justru dari situ dia dapat pelajaran, Ustadz. Dari situ saya dapat hidayah, ya. Saya menjadi nggak pacaran lagi, atau saya misalnya lebih mengkhawatirkan bagaimana sikap saya, dan saya nanti berusaha bagaimana putri saya akan saya didik dengan baik. Dan akhirnya Ustaz, alhamdulillah saya mendapati suami yang betul-betul tulus sama saya, menerima kekurangan saya sebagai seorang wanita. Maka selalu ada hikmahnya, ya. Kata para ulama, dzikrun nasi da wa dzikrullahi dawa. Ingat, manusia itu menyebabkan hati kita galau. Maka solusinya ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu nggak mungkin memberikan kita sebuah episode kehidupan kecuali pasti ada hikmahnya. Ya, bahkan dalam hal paling berat sekalipun, ya, maka selalu ada hikmahnya. Ya, semoga Allah berikan kesabaran dan kekuatan bagi ya, yang bertanya. Silakan Mas Arif, dan semoga Allah jaga muslimah semua dari hal-hal yang serupa. Ya Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga Ustaz. Setelah Ya. ini mungkin akan diberikan kesempatan untuk yang bertanya secara resen. Bismillah Oh, ya. Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz, saya pernah patah hati selama 5 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih sering nangis kalau ingat perlakuan beliau. Apakah salah Ustadz kadang sering meminta doa tentang keadilan? Apakah ini salah Ustadz? Ya. Apa tuh Ya. Ustadz? Kita terluka 5 tahun ya, dan masih nggak terima mendoakan keadilan. Ya. Nah, kita jawab sebenarnya mendoakan keadilan boleh-boleh saja. Cuman ada yang lebih, coba kita pikir dari sudut pandang yang berbeda. Kita udah menghilangkan kesempatan bahagia selama 5 tahun karena orang yang nggak peduli sama kita. Ya, istilahnya ketika kita memilih untuk membenci, memilih untuk mendendam, artinya kita udah mengikhlaskan sebagian kebahagiaan kita tuh hilang.
Karena hati kita udah nggak seperti dulu. Hati kita teringat-ingat, terngiang-ngiang. Ya. Kita mendoakan keburukan. Ketika Allah berikan kehidupan dia yang lebih bagus, kita malah semakin sakit. Jadi maafkan, ini soal tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih bahagia. Berdamai, ini bahasa itu berdamai dengan masa lalu. Dan relasi consulting punya program besar tentang masalah ini. Dan ini emang butuh proses. Maka kita pakai sudut pandang yang lain, rugi kita kalau hanya gara-gara orang yang nggak peduli lagi sama kita. Kita malah selalu patah hati. Nah, kita perhatikan ya teman-teman ya, kenapa kita kecewa dan patah hati? Karena kita terlalu menaruh hati dan ekspektasi. Bahasa orang itu dia datang cuman untuk pengen minum kopi, malah kita suguhkan hati. Jadi tolong jangan banyak berharap sama manusia. Apalagi mohon maaf nih, yang udah menikah aja, udah bisa cerai, udah nikah, udah punya anak sekian, 5 anaknya udah bisa cerai. Apalagi orang yang belum jadi siapa-siapa kita. Apa yang kita harapkan dari manusia? Yang untuk mewujudkan cita-cita mereka aja mereka nggak bisa. Manusia itu lemah. Untuk mewujudkan cita-cita dia saja kita nggak bisa, apalagi cita-cita kita. Maka bersandarlah sama Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Allah bersama orang-orang yang selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang berat, apalagi perempuan tuh memang dominasinya perasaan ya. Maka disinilah ujian seorang wanita, disinilah ujian keikhlasan. Kita katakan inilah kehidupan. Ya, disakiti ya sampai kita 5 tahun ya, maka jangan perpanjang lagi ketidakbahagiaan kita. Dia udah punya cerita masing-masing, kita pun punya, kita berhak untuk bahagia. Ya, kita terima itu rasa sakit, kemudian kita bangkit, move on ya. Dan move on terbaik adalah dengan cara belajar ilmu agama, dekatin sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah tuh nggak punya tempat banyak di hati kita sehingga kita pun patah hati. Justru ambil hikmahnya ya, belajar agama lebih baik, dan udah nggak usah mikirin dia lagi. Karena kalau orang udah sakit hati, kalau dia nggak dapet keadilan tadi di dunia, kita selamanya akan tidak bahagia. Maka serahkanlah ya, dan ada opsi yang lebih baik, memaafkan. Ya, memang berat ya, akan tetapi Allah itu adil. Allah itu berikan kesabaran kepada apapun yang menimpa kita meskipun kita belum sabar. Berikan apa ke pahala meskipun kita belum sabar. Kalau kita sabar, pahalanya double. Ya. Allah taala. Semoga Allah kuatkan ya Mbak penanya. Masya Allah Ustaz jawabannya. Jazakallah khairan Ustaz. Mungkin sekarang kita berikan kesempatan untuk nanya secara langsung yang sudah resen. Ya. Untuk Umu Zahra dari Jember, boleh di-unmute. Apa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jadi Ana punya teman sekantor yang memang tipe orangnya tuh suka cari-cari masalah gitu, suka bosi, orangnya bosi gitu loh. Sering Ya. sekali menyakiti hati saya dan teman-teman yang lain sebenarnya, tapi mungkin karena ya hati dan mental orang kan masing-masing ya Ustadz. Saya Ya. tidak sekuat teman-teman lainnya yang mungkin bisa cuek-cuek aja. Kalau saya mungkin masuk dalam hati sampai sedih, sampai bahkan saya depresi karena hal ini gitu. Sering sekali ketika sampai saya berubah di kantor tuh, dia tetap saja dengan tingkahnya sendiri gitu Ustadz. Gimana ya cara menetralkan, nggak usah jauh-jauh memaafkan deh Ustadz, menetralkan hati saya untuk untuk menerima dia dengan sikapnya seperti itu tuh bagaimana gitu loh, karena itu sungguh sangat yang menyakitkan, menyebalkan, dan mengganggu sekali dalam kehidupan saya gitu loh. Beberapa kali dia iseng dengan keisengannya, mungkin bukan iseng ya, memang sudah sifatnya saja yang buruk gitu Ustadz. Jadi dia sering sekali seperti itu, saya sudah diam, teman-teman yang lain juga sudah mulai berubah ke dia, tapi dia tetap saja seperti itu lagi, dan seperti itu lagi. Bagaimana tipsnya untuk menetralkan hati ini menghadapi dia supaya saya nggak terlalu baper gitu. Ya. Jazakallahu khairan. Ya.
ya dalam menjalani kehidupan ya. Kita kadang akan diuji dengan orang-orang yang seperti ini, busi lah, pygmy lah, orang yang usil, julid dan seterusnya, yang mungkin bagi mereka itu biasa, tapi bagi kita itu enggak. Kadang kita depresi, stres, ya, tersakiti, terlukai. Maka saya pernah baca buku psikologi. Ketika kita menjadi korban, coba sekarang kita menjadi pelaku. Jadi sekarang kita pakai kacamata, sebenarnya yang kasihan di sini ini bukan kita, tapi si dia. Ini kasihan banget ya, hidupnya receh, hidupnya selalu nyakitin orang, zolimin orang. Ya, artinya orang ini sangat-sangat korban, kasihan. Kalau kayak gini terus banyak dosanya. Maka kata Nabi SAW, unsur akhakal dhaliman wa madlum. Tolonglah saudaramu yang dizolimi dan yang menzolimi. Oke, yang dizolimi paham sahabat, dizolimi dibantu. Yang zolim kok bisa dibantu? Gimana caranya? Caranya berusaha agar dia tidak berbuat hal yang serupa. Maka di sini PR kita ini juga bisa dalam konsep rumah tangga. Kadang kita merasa dizolimi suami, ya menyakiti hati kita. Sekarang kita anggap suami inilah yang bermasalah. Maka kita sebagai dokternya, sekarang bukan sebagai pasien, kita sebagai dokter, maka kita yang pertama ya cari sebab kenapa dia seperti itu. Kita diagnosa ya bahasa kedokterannya. Oh ternyata ya dia ini pernah mengalami trauma masa lalu tentang begini, sehingga dia itu nggak suka kalau ada orang lain yang mendapatkan hal yang dia tidak dapatkan. Maka misalnya kita bisa kita bisa nasihati dia, atau kita bisa berbuat baik sama dia, balas keburukan dengan kebaikan. Di antara tipsnya agar dia terbakar dengan api kebencian dia sendiri. Jadi ketika dia berbuat jelek sama kita, kita traktir dia makan siang, kita belajar memberikan senyuman meskipun mungkin hati kita terluka, ya. Kemudian ya kita berusaha untuk memberikan apa yang dia bisa bantu, dan yang paling sering dilupakan adalah mendoakan. Mendoakan dia. Seberapa sering sih kita mendoakan dia untuk berubah? Dan kemudian selanjutnya, poin selanjutnya setelah tadi dalam sisi kita sebagai seorang yang bisa menasehati dia atau membuat dia berubah. Kemudian yang kedua adalah ya fokus kepada hal-hal yang lebih baik. Seperti seorang wanita yang kehilangan anaknya, misalnya di tengah-tengah keramaian. Ketika ada yang nyirin dia, kita nggak peduli gitu. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Kita sedang cari anak kita yang hilang. Ada nggak kita sedang nyari anak kita hilang, kita ente kok ini sok kecantikan banget deh. Kita nggak akan punya waktu melayani dia. Kenapa? Kita punya cita-cita atau tujuan yang besar. Kita pengen dapetin anak kita yang hilang ini di stasiun atau di terminal. Ramai orang. Maka sebagian orang mengatakan, kenapa kita sering terluka dengan sikap buruk orang lain? Karena kita terlalu banyak waktu untuk mikirin orang lain. Banyak sebanyak yang perlu kita pikirkan suami kita, anak kita, kalau kita berumah tangga. Gimana kita meningkatkan taraf kehidupan lebih makmur lagi, lebih baik lagi. Bagaimana sih ibadah kita sama Allah, ada peningkatan atau enggak? Kira-kira kita ini dapat nggak surga atau enggak? Jadi ketika orang punya cita-cita besar, dia akan merasa ya sikap-sikap orang lain tuh menjadi tidak begitu berharga. Tapi kalau kita memang nggak terlalu banyak hal yang kita pikirkan, maka ucapan orang terkadang sangat menusuk hati. Tapi ini manusiawi. Kita nggak katakan mbaknya salah. Ya itulah perempuan dengan keindahan dan kekurangan, kelebihan dan keterbatasan dia sebagai seorang wanita yang punya perasaan lebih dominan. Maka ya tetap bersabar dan berusaha memaafkan. Ya. Dan bisa sharing sama teman-teman yang mungkin bisa, kok kamu bisa sih kuat ngadepin orang kayak gitu. Kalau saya mah nggak ngurus, karena saya mikirin gimana biar anak saya ini hafal juz 30, susah banget begitu. Jadi mungkin kita punya sudut pandang lain dari teman-teman kita. Dan semoga memudahkan ya mbak penanya, dan semoga beri hidayah wanita tersebut ya. Dan semoga kita diberikan kesabaran dan kekuatan. Allah taala alam. Mohon maaf kalau ada beberapa kata yang mungkin kurang berkenan. Ya, semoga bisa sedikit mengobati hati ya. Dan ingat, kita di dunia
bukan di surga. Ya, silakan Mas Arif Rahman. Oh, baik Ustadz, jazakallah khairan untuk jawabannya. Masih bisa bertanya Ustadz ya? Ya, masih bisa. Masih siap Ustadz. Ini akan saya bacakan terlebih dahulu dari uh, Peter Question Answer dari Mbak Kinanti. Bismillah, izin bertanya Ustadz, Barakallahu fiik Ustadz. Memaafkan itu bagaimana ya Ustadz? Ini mungkin sama ya Ustadz ya. Jika masih teringat kesalahan orang lain, apakah itu berarti belum memaafkan? Dan bagaimana jika kesalahan orang tersebut menjadi salah satu wasilah diri jauh dari Allah, yang menyebabkan diri ini terus-menerus menyalahkan diri yang pernah jauh dari Allah, padahal itu karena didikan orang yang salah tersebut. Terima kasih Ustadz. Ini mungkin pertanyaannya sedikit mirip Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya. Ya, mungkin ini lanjutan dari pertanyaan yang tadi ya sebelumnya Ya. tentang bagaimana kalau sikap yang tadi itu malah membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita udah punya kesadaran nih, kalau ini menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan kita hanyut dalam perasaan tadi. Artinya kita lawan, ya, dalam artian kita berusaha dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita membiarkan kita tetap jauh dari Allah, artinya kita kalah, artinya kita membahagiakan orang yang menyakiti hati kita. Ya, jadi terkadang orang itu mengejek kita biar kita jauh dari Allah, misalnya oke, jilbab kayak mbak-mbak ya, terus kita malah jadi nggak semangat pakai jilbab syar'i, terus itu dia menang. Justru caranya ketika seseorang sedang menyakiti hati kita, selalu dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian kita ini ketika bermasalahnya sama manusia, yang kita jauhin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bisa jadi Allah itu pengen membuat kita tuh dekat dengan Allah ataupun orang-orang yang baik. Ketika dia menyakiti hati kita, maka kita berarti diminta oleh Allah untuk mendekati ke orang-orang yang nggak nyakiti hati kita. Artinya kita jangan fokus kepada orang yang menyakiti hati kita, tapi ada orang yang sayang sama kita, orang tua kita, dan yakin pasti ada, ya, dan yakin pasti ada. Dan ini bagus sekali ketika dia sadar jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka caranya deketin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak ada tempat ya di hati kita untuk memikirkan sikap buruk orang tersebut. Ya, semoga Allah mudahkan. Ya. Ustaz atas jawabannya. Mungkin lanjut satu pertanyaan lagi saya bacakan, kemudian akan lanjut ke akhwat yang sudah resen. Assalamualaikum Ustadz, kita telah disakiti secara berjamaah dalam suatu organisasi, di mana di situ ada orang yang salah paham, yang paham agama sebagai pembinanya. Jujur saya sakit hati atas sandiwara yang dibuat, apalagi beliau paham agama karena seorang ustadz. Dan saya butuh proses untuk memaafkan, tapi sekarang sudah mencoba melupakan. Akan tetapi ketika bertemu sekelompok orang tersebut, saya menjadi teringat lagi atas perilaku mereka kepada saya. Bolehkah saya menghindari atau tidak berinteraksi dengan mereka agar hati dan juga pikiran saya sehat, agar tidak timbul sakit hati yang baru nantinya? Jazakallah khairan Ustaz atas Ya. pertanyaannya. Ya, bagus pertanyaannya. Ya, Ustadz juga mungkin ya bukan mungkin ya, tapi semua ustadz juga pernah berbuat salah ya. Mungkin termasuk saya sendiri, mungkin ketika sedang marahin santri rame-rame ya, atau dalam artian disakiti secara berjamaah atas kesalahan yang mungkin tidak kita lakukan, atau kesalahpahaman, diskomunikasi dan semisalnya sampai sakit hati. Terus boleh tidak Ustadz kita menjaga jarak? Ya. Maka lihat kasusnya ya, apa yang dimaksud menjaga jarak di sini. Kalau menjaga jarak kepada orang yang menyakiti hati kita, ya, maka nggak masalah. Ya. Maka termasuk cara, ya, termasuk pilihan, meskipun itu bukan pilihan yang paling bagus. Karena berdamai itu artinya menetralkan. Berdamai dengan masa lalu artinya ya menganggap ya masa lalu itu selesai. Artinya udah buka lembaran baru. Tapi kalau dia pengen menjaga jarak nggak masalah, hanya saja kalau yang dimaksud adalah ya seperti misalnya ya kalau ada orang yang sakit hati sama si ustadz, akhirnya dia nggak mau lagi ngambil ilmu dari ustadz sunnah tersebut, ustadz nggak mau lagi hadir ke masjid
ya tempat dia sering pengajian, karena di situ umahatnya itu nyakiti hati dia, nggak nggak memahami proses hijrah dia yang masih pakai jilbab kecil dan seterusnya, atau misalnya yang nggak menyapa dia, nggak senyum sama dia, kita sakit hati dan kita ini menjauh dari kebaikan, maka ini salah. Justru ini ujian keikhlasan kita. Kita tuh jadi baik itu karena siapa sih? Karena Allah, apa karena ustadz, atau karena jamaah, atau karena teman-teman dan semisalnya. Maka meskipun kita jaga jarak pada pribadi, tapi tetap kita dekat sama kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Ya, jangan sampai gara-gara satu setitik ya rusak susu sebelanga. Jangan karena satu kesalahan dari individu seorang ahli ilmu, kita jadi menjauhin ilmu, nggak mau belajar ilmu agama lagi, atau nggak menjauhi circle yang emang sebenarnya baik meskipun ada kekurangan dan keterbatasan. Jadi kalau seandainya kasusnya mungkin lebih spesifik, mungkin jawabannya juga bisa lebih spesifik ya. Semoga Allah berikan kesabaran dan kekuatan ya untuk bisa ya berdamai dengan kejadian tersebut. Allah taala. Baik, selanjutnya dipersilahkan untuk ini dari Samarinda, boleh di-unmute, Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Islam memandang inner child gitu Ustadz. Kan sekarang lagi banyak inner child gitu. Saya juga baru-baru merasa kalau punya itu ketika malah memiliki anak gitu. Oh ternyata selama ini saya bersikap begini karena begini gitu. Apakah itu termasuk kemunduran dalam iman ya Ustadz? Maksudnya kurangnya iman atau bagaimana? Terima kasih, jazakallah khair. Ya, mohon maaf, inner child ya maksudnya. Iya betul Ustadz. Ya, bahasa apa itu ya? Maksudnya apa? Sifat kanak-kanak yang ada dalam diri atau gimana? Karena masih kurang paham istilahnya. Seperti luka pengasuhan Ustadz. Oh, Jadi ya, ya. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mbak. Ya, luka pengasuhan ya. Memang banyak sekali yang di antara kita ya, karena keterbatasan ilmu orang tua kita, ya jauhnya mereka dari agama, lingkungan kita yang kurang ya jauh dari atau yang jauh dari agama menyebabkan kita punya luka pengasuhan. Dan mungkin kita tuh nggak sadar ya, mungkin berjalan seperti biasa. Namanya kan luka pengasuhan itu banyak di bawah alam sadar. Ketika kita memiliki anak, kadang terjadi baru sadar ternyata ya kita ini masih punya trauma yang itu masih belum kita berdamai dengan dirinya. Maka diagnosa setelah kita tahu ternyata kita punya luka pengasuhan, maka berdamai. Jadi kita nggak menghormati orang tua kita, atau kita ya merasa sakit hati dengan sikap orang tua yang meninggalkan kita, broken home dan seterusnya. Ketika kita punya anak, kita terbayang bahwasanya kita sebenarnya masih kekurang dalam bersikap dan seterusnya. Justru ini bukan kemundurannya, tapi ini sebuah kemajuan. Karena kita udah mulai sadar apa yang harus kita benahi gitu loh. Jadi ketika seorang tahu salahnya di mana, ini bukan kemunduran. Justru disinilah peluang dia untuk menjadi lebih baik. Dan saya pernah baca sebagian orang itu ada yang perlu setelah nikah dia baru sadar dia itu punya luka pengasuhan. Setelah punya anak, setelah dia ngerasa kayaknya ada yang salah dalam sikap saya, kepribadian saya, dalam psikologi saya, dalam pola pikir saya, ya maka caranya tadi ya cari ahli ilmu yang memang paham dalam masalah ini ya, dan sebagai tempat cerita ya. Nggak betul kalau maksudnya curhat harus sama Allah tok, kemudian sama manusia itu nggak boleh, nggak, dua-duanya. Sama yang nggak boleh itu kalau sama Allah nggak pernah cerita, tapi sama manusia cerita terus itu nggak boleh. Tapi kalau dia sudah cerita sama Allah dan cari orang yang memang layak untuk mendengar, lagi perempuan terkadang ya, saya sebagai seorang ustadz saja, ibu-ibu kadang cerita sebenarnya dia nggak butuh solusi, dia nggak butuh jawaban ya. Solusi ada nomor 99, yang nomor satu adalah dia butuh orang yang mendengar ya, karena kita berada di zaman yang orang kadang ya belum layak untuk menjadi pendengar, sehingga mendengarkan kepada mereka malah dapetin masalah. Maka cari orang yang layak untuk mendengar
dan bisa memberikan masukan-masukan tentang secara spesifik kasus apa yang terjadi. Dan semoga Allah berikan kedamaian hati, ketenangan jiwa kepada penanya, ya, dan bisa jadi ibu yang baik. Dan memang perlu belajar, ya. Justru ini ada sebuah kelebihan kita. Kita berdamai masa lalu, kesalahan di diri kita jangan sampai terulang kembali kepada putra putri kita. Ya Allah Taala semoga mudahkan. Ya. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang di kolom chat Ustaz. Ini dari daerah dari Palembang. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah maaf ini juga berlaku untuk orang-orang kafir Ustaz? Dan siapakah yang paling patut kita beri maaf? Kemudian bagaimana upaya mendidik hati kita agar mampu untuk segera memaafkan dan berani untuk meminta maaf? Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik. Ya. Ya, apakah orang kafir juga berhak menerima maaf kita? Maka jawabannya iya. Nabi SAW beberapa kali memaafkan orang kafir. Ya, menerima maafan yang memang boleh diperboleh. Nabi ya ketika penaklukan Mekah kan mereka itu masih kafir, belum masuk Islam. Jadi ketika Nabi maafkan, baru mereka masuk Islam. Dan terus bagaimana ya sikapnya tadi ya. Ini ketika kita ikut kajian online seperti ini tentang memaafkan ya, maka ini sebuah kebaikan ya. Sebuah cara untuk kita belajar memaafkan. Banyak-banyak baca buku tentang memaafkan ya, dekat dengan akun-akun ya yang memberikan ya pengobatan mental ya, atau berkaitan dengan pengasuhan hati ya, atau mengobati trauma pengasuhan masa kecil dan seterusnya. Maka ini yang pertama belajar, yang kedua adalah berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa untuk dapat hati yang seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan orang-orang yang hebat itu banyak ya. Kalau kita peka di sekeliling kita tuh ada orang yang lebih disakiti jauh dari kita, tapi mereka bisa bersabar. Ada yang lebih dizolimi daripada kita, tapi mereka bisa memilih untuk berdamai. Maka ini PR besar bagi kita untuk terus belajar dan berusaha untuk memaafkan. Kata di antara tadi utamanya adalah memahami keutamaan memaafkan, bikin kita bahagia, ya, surga Allah Subhanahu wa taala, bikin hidup kita lebih tenang, hati kita lebih damai, tentram dan seterusnya. Ya, semoga Allah mudahkan ya. Ya, mungkin ya itu saja ya. Baik Ustaz. Mungkin ini ada pertanyaan yang cukup penting Ustaz. Apa Ya. untuk semuanya, karena ini menurut kami sedikit urgent. Ada dua lagi Ustaz mungkin, atau Dua. tiga. Ya, baik Ustaz. Bismillah, Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana cara memaafkan bentar Ustaz. Oh, ini. Gimana? Sebentar Ustaz, ini hilang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati Ustadz dan juga seluruh kaum muslimin. Afan Ustadz izin bertanya, saya seorang mu'alaf Ustadz. Bagaimana menyikapi orang tua yang non-muslim, yang sikap dan juga perkataannya kurang berkenan di hati saya. Dengan saya seorang mu'alaf, jazakallah khairan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya pertama ya alhamdulillah alladzi anqaza kaminan nar. Alhamdulillah Allah telah menyelamatkan penanya dari api neraka ya. Karena mu'alaf punya jiwa Islam, ya, masuk Islam adalah kunci selamat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Tolong dijaga baik-baik, dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang yang namanya sebuah nikmat, keberhasilan butuh ujian ya, atau ada ujian, cobaan. Dan cobaannya adalah kita akan ya mendapatkan penolakan dari banyak pihak, di antaranya dari keluarga kita sendiri. Maka lihat kasus sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau itu diancam oleh ibunya, kalau kamu masuk Islam, ya ibu nggak mau makan, nggak mau minum sampai kamu mau Islam. Tapi dilawan oleh Sa'ad, dalam tanda kutip dilawan, dengan akhlak yang mulia. Kita punya konsep, punya prinsip, ya, tapi kita buktikan kepada orang tua kita yang belum Muslim, kalau kita itu nggak seperti yang dibayangkan. Kita itu nggak toleransi, kita itu
nggak sayang sama mereka lagi, karena meskipun mereka orang tua kafir, berbakti tetap. Ya, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fi dunya ma'rufa. Meskipun orang tua kamu kafir, menyuruh kamu keluar dari agama kamu, sahibhuma fi dunya ma'ruf. Berbuatlah baik kepada keduanya. Semoga dengan kebaikan kita, kebaktian kita, Allah berikan hidayah kepada orang tua kita yang belum masuk Islam. Jadi justru di sini kita lawan dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti. Kita berubah. Buktikan kepada mereka, setelah masuk Islam, kita jadi pribadi yang lebih baik. Karena meskipun mereka itu kafir, mereka orang tua, tetap ada kewajiban berbakti. Meskipun adik kita kafir, mereka masih adik kita, punya hubungan silaturahmi yang kita jaga gitu. Bahkan seandainya istri kita pun masih kafir, atau istri kita ya ahlul kitab, ya kafirnya ahlul kitab, maka kita punya kewajiban berbuat baik kepada seorang istri. Jadi ya meskipun kita mualaf, ya tetap kita punya hak, punya kewajiban kita untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang sekitar kita, dengan kita doakan akhlak mulia, kita buktikan bahwasanya ucapan mereka tuh nggak betul, ya. Dan justru kalau ya tunjukkan kalau kita itu nggak terluka dengan ucapan mereka, kita punya hati yang kuat. Dan jangan lupa doakan, sebagaimana Abu Hurairah, ya ibunya itu suka mencela Nabi sampai menyakiti hati Abu Hurairah. Beliau nangis ke Nabi SAW, minta doakan, dan Nabi doakan, alhamdulillah ibu beliau masuk Islam. Impossible is nothing. Kalau kita yang dulunya kafir bisa masuk Islam, apalagi orang tua kita. Semoga Allah berikan hidayah kepada orang tua penanya. Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik Ya. atas jawabannya. Afwan Ustaz, boleh berapa pertanyaan lagi Ustaz? Ya, silakan. Baik. Yang mau live juga nggak masalah ya. Siap Ustaz. Ini ada pertanyaan yang cukup penting Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Ustaz, Ana ingin bertanya. Ana didiagnosa mungkin oleh spesialis kedokteran jiwa, skizofrenia dan juga depresi Ustaz. Ana CPNS, kerja di salah satu instansi, namun sekarang Ana tidak mampu untuk bekerja dan berencana untuk berhenti bekerja. Dan Ana juga sedang konsumsi obat skizo. Ana ini seorang istri Ustaz. Namun orang tua dan juga mertua Ana ingin Ana tetap bekerja dengan alasan untuk masa depan Ana dan juga suami Ana. Sedangkan Ana merasa tidak mampu bekerja dan ingin beristirahat saja Ustadz. Karena untuk sehari-hari ini agak sulit mengingat Ana mengidap skizo. Bagaimana Ustadz? Padahal Ana sendiri sebenarnya tidak khawatir dengan masalah rizki. Karena rizki Allah sudah atur. Bagaimana solusi untuk Ana Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz. Apa tuh Ustadz? Ya, semoga Allah berikan kesembuhan bagi penanya. Dan untuk bekerja, wanita bekerja itu tidak wajib hukumnya. Yang penting suami bekerja. Sebenarnya lebih kepada diagnosa itu apa sebabnya, gitu. Kenapa kita bisa depresi itu kenapa? Jadi kita nggak bisa mengobati kalau nggak didiagnosis dulu. Apa sebab, apa sumbernya? Mungkin sumbernya dari hubungan orang tua, hubungan sama keluarga, finansial, ekonomi, atau overthinking, atau hal-hal yang lain yang menyebabkan kita depresi. Karena biasanya orang yang depresi, ini juga nasihat bagi teman-teman, kenapa orang itu kadang nggak bisa memaafkan? Karena mungkin keimanan dengan takdirnya masih kurang. Ya. Jadi bisa cari di YouTube atau di buku ya, tentang beriman sama takdir. Ini jurus paling jitu melawan depresi. Jurus yang paling jitu melawan hati yang terluka. Kalau orang punya iman sama takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada hari kiamat, ya, maka dia akan jadi pribadi yang bahagia dan dia tidak depresi dan seterusnya. Bukan berarti depresi itu sesuatu yang sesuatu yang sangat menyedihkan, yang tidak layak, ya kita katakan ya itu manusiawi, manusia bisa bersedih, manusia bisa tenggelam dalam kesedihan. Cuman yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita berusaha untuk mengobati. Jadi yang pertama diagnosis, yang kedua tadi pelajari tentang hal-hal yang seperti tadi iman sama takdir Allah, kemudian dekat sama Allah ya, deketin agama ya, banyak baca Quran, sholat dijaga, dan intinya sebenarnya memaafkan adalah sebuah proses kita untuk berpindah yang dari dulunya ingat kepada manusia untuk ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sebuah proses naik level, naik kelas
Ya, untuk zikrun nas wa zikrullahi dawa. Ingat manusia penyakit, ya, depresi di antara sebabnya adalah banyak ingat manusia. Ingat kesedihan, ingat kehilangan, ingat hal-hal yang menyakitkan jiwa. Padahal dia bisa melihat sesuatu yang positif, hikmah, ya. Mungkin karena terlalu larut dalam melihat kesedihan, kita nggak punya pandangan untuk melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang mendatangkan hal-hal yang perlu kita syukuri. Ya. Karena segetir apapun kehidupan kita selalu ada hal-hal yang bisa kita syukuri. Ya. Maka itu, dan semoga Allah bisa sembuhkan depresinya. Saran saya juga bagusnya seorang ibu yang sedang seperti ini, bagusnya dia nggak kerja dulu, dia fokus di rumah, deketin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau sebab depresinya karena belum punya keturunan, semoga Allah berikan keturunan. Ya, yang jelas Aisyah saja itu kita punya 4 wanita yang punya kekurangan tapi dia bisa jadi wanita yang paling bahagia. Wanita bidadari surga, penghulunya, Sayyidatu Ahlil Jannah. Yang pertama adalah Maryam. Maryam tuh nggak punya suami, Jumlawati. Ya. Kalau Jumlawati mah bisa nikah, ini Maryam ini nggak punya suami sama sekali. Maka kalau dia depresi karena nggak punya suami, berarti belajar sama Maryam. Maryam tuh gak pernah ngerasain bagaimana dilamar, bagaimana punya resepsi pernikahan yang cantik, ya, dengan dekor-dekor yang menarik. Nggak punya itu semua. Nggak bisa nganterin jalan-jalan. Nggak. Ya, kemudian yang kedua siapa? Asiyah binti Muzahim. Istri siapa beliau? Istrinya Fir'aun. Jadi kalau orang depresi karena suami yang jahat, bejat, suami yang KDRT, suami yang suka melempar istri pakai bola biliar, ya, atau yang selingkuh misalnya. Asia ini suaminya Firaun yang mengatakan saya adalah Tuhan, kafir, yang menyiksa Asia, ya, dijemur di bawah terik matahari. Sehingga seorang yang mendapati hal yang sama, dia akan bisa husnudzan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Khadijah adalah seorang single mom dulunya, seorang janda, seorang yang kehilangan suami, pun ternyata bisa bahagia meskipun dia hari ini menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap orang tuh punya hak untuk bahagia. Dia punya hak untuk tidak depresi, dan semoga Allah hilangkan hal-hal tersebut dari hati-hati kita semua. Semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran, ya, kepada Mbak penanya. Ya. Allah Ta'ala alam. Ya, mungkin itu. Apa Ustaz, boleh berapa pertanyaan lagi Ustaz? Apa satu atau berapa Ustaz? Satu atau dua ya. Satu, terima Masya Allah, siap Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Mbak Rifka Sofia dari Bandung. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya. Ya. Bagaimana cara memaafkan kesalahan diri sendiri Ustadz di masa lalu yang jika teringat akan hal itu rasanya sangat sulit untuk menerimanya? Jazakallah khairan Ustadz. Afadhal Ustadz. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Berdamai dengan diri sendiri, ya. Gimana caranya? Kita bahas tadi kullu bani Adam khata'. Setiap manusia pernah berbuat kesalahan. Jadi salah itu bukan sebab kita boleh menjudge diri kita sendiri, ya. Karena Nabi Adam pernah makan buah larangan. Nabi Muhammad SAW pernah lupa bilang insya Allah, pernah bermuka masam kepada seorang sahabat, ya. Nah, tapi bagaimana kita bangkit dari kesalahan tersebut? Dan kita berhak untuk bahagia. Kita berhak untuk berdamai dengan diri sendiri. Karena di antara self love yang bagus adalah menghargai, mengapresiasi diri sendiri. Karena kalau kita tenggelam dalam kesalahan kita, itu akan malah memasung langkah kita untuk jadi lebih baik. Trauma. Nabi itu berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Ya Allah, lindungi aku dari dua hal. Yang pertama adalah al-huzn, itu kesedihan di masa lalu. Termasuk tadi menyalahkan diri sendiri. Kayaknya nggak bisa jadi istri yang baik karena aku udah gagal. Aku udah ini sama suamiku sehingga suamiku meninggalkan aku, itu memang salah. Akhirnya dia nggak bisa mendapat pahala menikah karena udah menutup diri. Ketika dia berbuat kesalahan dengan menyakiti hati seseorang sehingga dia nggak mau bergaul, nggak mau berinteraksi, maka ini pun kesalahan. Maka caranya tadi adalah berdamai dengan diri sendiri. Ya, perbaiki
salah itu biasa. Salah itu wajar. Orang yang masuk surga kata Allah bukan yang nggak pernah berbuat salah. Ya, allazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Tapi orang yang menjadi penghuni surga bertakwa adalah orang yang ketika salah dia bisa berdamai dengan diri sendiri. Dia bisa mengaku dia salah, mengaku dia inilah keterbatasan manusia, kemudian apa? Kemudian dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi bukan soal salah. Karena kata Nabi, kalau kita nggak pernah salah, Allah musnahkan kita dan Allah datangkan manusia lain yang dia salah, ya, tapi dia bisa berdamai dengan diri sendiri dan dia bisa memperbaiki diri sendiri. Ya, semoga Allah berikan kita kekuatan untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya, salah tuh nggak apa-apa. Ya, jangan terlalu perfeksionis dalam jadi manusia. Jangan terlalu sempurna. Ya. Kita berhak untuk salah. Kita pernah karena pernah berbuat salah, pernah berbuat buruk, itu tidak menakutkan hal tersebut. Justru itu jadi pribadi, jadi dalam catatan kita untuk jadi pribadi yang lebih dewasa. Mungkin dengan itu Allah pengen menegur kita untuk lebih berhati-hati, lebih bijaksana, lebih hikmah dalam mengambil keputusan dan yang semisal. Semoga Allah kuatkan ya penanya. Allah Ta'ala alam. Ya. Jazakallah khairan Ustaz atas semua jawabannya. Mungkin karena waktunya sudah larut malam ya Ustaz ya. Kami dari panitia juga izin minta maaf pada penanya yang belum terjawab. Kita mohon maaf. Namun insya Allah semua yang sudah disampaikan Ustadz ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan bisa berguna bagi diri kita masing-masing, khususnya saya pribadi dan juga para pendengar dari kajian pada malam hari ini. Mungkin yang izin saya kutip Ustadz, jadi perihal tentang memaafkan ini memang salah satu esensi yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap manusia mungkin ya Ustadz ya, apalagi sebagai seorang muslim harus menyadari betapa pentingnya dan juga berharganya sebuah kata maaf ini, baik memulai maaf ataupun kita memaafkan dari orang lain. Mungkin Ustadz demikian yang bisa kami pandu. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan juga pada keluarga Ustadz. Semoga selalu dalam lindungan Allah Ustadz. Mungkin sekian, dan ini ada pesan juga dari Relasi Consulting. Jadi ini insya Allah di minggu depan, yaitu hari Ahad, insya Allah, jadi akan ada acara lagi, yaitu acaranya kita masih menyambung tema pada hari ini, yaitu tema memaafkan. Jadi setelah kita belajar tentang memaafkan dari sisi spiritual dan juga sisi agama yang sudah disampaikan oleh Ustadz Roni, minggu depan kita akan bahas tentang mempelajari dari sisi psikologis. Maka insya Allah ini akan diadakan webinar Ahad depan berkaitan dengan membahas trauma dan juga memaafkan bersama psikolog muslimah. Namun ini acaranya adalah khusus akhwat, dan untuk pendaftarannya bisa didaftarkan, masih dibuka hingga hari Sabtu di Relasi Consulting. Mungkin bisa ikut teman-teman yang sudah join di sini. Mungkin apakah ada closing statement mungkin dari Ustadz? Cukup lah. Masya Allah, siap Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmunya pada malam hari ini. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga selalu dalam lindungan Allah dan juga bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayat kita kelak semuanya. Baik, kita tutup. Kita semua tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Akhir kata, saya minta maaf Ustaz apabila ada kesalahan muncul dari setan dan juga dari saya pribadi, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya izin pamit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.